Bang, Jaya 65 bang, dipercepat bang. Merah-merah kondisi, warga terjebak bang. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar permukiman warga Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam. Dalam insiden ini, sedikitnya 2 rumah warga ludes terbakar. Api baru berhasil dikuasai setelah 17 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 orang luka bakar dan 1 orang meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 2. Objek yang terbakar rumah tinggal, alamat TKP-nya Jalan Empang Bahagia 2, RT 5 RW 6, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan. Yang terbakar 2 rumah, Pak. Kalau penyebabnya dalam penyelidikan. Ya. Ada korban? Tadi ada korban, Pak. Ketiga korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Kebakaran 2 rumah warga di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi terkini terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera. Saya Reni Armsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 8 tahun ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin petang. Diduga keluarga ini tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam dalam peristiwa banjir yang melanda Kota Medan. Warga di kawasan Pasar 4 Barat, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, digegerkan dengan bau tidak sedap yang keluar dari rumah milik Sugandi. Setelah dilaporkan ke pihak berwajib, ditemukan pemilik rumah yakni Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun telah meninggal dunia di dalam rumah. Para korban ditemukan dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Kuat dugaan keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir melanda Kota Medan. Kini ketiga korban telah dievakuasi tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna kebutuhan forensik. Diterangkan bahwa informasi dapat dari masyarakat di lorong ini ada agak berbau, kemudian dilaporkan ke Polsek dan sektor order dari setempat. Kemudian kita cek, ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Untuk saat Kondisinya tadi seperti apa Bang? Mereka ini diduga meninggalnya seperti apa? untuk tahap pertama kita tidak bisa ngambil kesimpulan, namun kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari, kematian 7 hari. Ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara yang beragendakan mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon Komisi Pemilihan Umum RI. Mediasi ini digelar tertutup yang dihadiri kedua belah pihak. Terima kasih. Penggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi mengatakan hasil mediasi ini mengerucut pada 1 dokumen yang belum diserahkan KPU RI kepadanya. KIP memerintahkan KPU agar memberikan dokumen yang belum diserahkan paling lama 7 hari. Dokumen yang dimaksud adalah berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan atau daftar verifikasi dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Sengketa informasi ini diajukan Bonatua lantaran adanya 3 permintaannya yang harus dipenuhi KPU RI. 3 objek sengketa yang dipermasalahkan ini merupakan informasi publik yang semua orang bisa mendapatkannya sesuai aturan. Kemudian menyampaikan saksi dan sebagaimana teman-teman tak ketahui bahwa kami adalah yang berhasil memperoleh salinan ijazah ini. Ini yang tahun 2019. Jadi di sini kan banyak ditutupi, ada 9 item. Nah, ini sebenarnya hanya sebatas kertas kalau tidak ada dokumen verifikasi yang mengalaskannya, yaitu dokumen-dokumen verifikasi. Inilah yang saya minta di mediasi tadi, karena untuk ijazah tahun 2019 itu sudah diberikan, tapi untuk ijazah 2014 itu belum diberikan sama sekali. Kita kan ingin tahu sebenarnya ini yang dikasih fotokopi ini apa sih? Apa sih bukti-bukti yang mengalaskan bahwa ini bukan sekedar kertas? Bukti pendukung lah. Bukti pendukung, dan ini juga kita pakai untuk menjadi bukti-bukti di pengadilan, termasuk di MK. Bukti-buktinya tadi alhamdulillah ya, tadi berkat Pak Mediator kita bersepakat dengan KPU untuk diserahkan seperti tadi paling lama 7 hari seperti itu. Nah, tadi juga berusaha tim KPU kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini. Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda. Kenapa? Tawaran itu sangat menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Di pasal 4. Tapi saya tidak mau. Ini kan dari awal juga ini untuk... Ya, Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus akan dilaksanakan. Nantinya, usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Syaripar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. penanganan terkait tentang dugaan ijazah. Terkait tentang klaster 1 dan 2, klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara.